Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Jadi komik yang akan gue review hari ini adalah Ceng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah 50 tahun Anniversary Edition Kamen Rider. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Nah, jadi seperti inilah dia tampilan covernya. Ini gue suka banget ya, karena dia itu hardcover, teman-teman. Tuh hardcover kayak gitu. Jadi ini tuh adalah komik Kamen Rider untuk memperingati ulang tahun 50 tahun si Kamen Rider. Kamen Rider yang dijadikan highlight adalah si Kamen Rider pertama, Ichigo. Ini juga ada Nigo ya kalau gua nggak salah ya. Bukan hanya si Takeshi Hongo apa sih? Hongo Takeshi ya di sini ya. Tapi juga ada si Ichimonji. Si Ichimonji juga ada di sini, teman-teman. Covernya sendiri seperti ini ya. Wow, ini bagus banget sih. Di sini untuk tulisan Kamen Rider-nya itu kayak UP Sport kayak gitu. Yang ini tuh dia Dove kayak gitu, warnanya dominan putih. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sering-sering pegang komik ini. Kalau kalian tangannya kotor, pasti ini bakal cepet nempel di sini. Ini gambarnya tuh sangat klasik banget. Jadi kayak jadul-jadul gitu. Seperti yang bisa kalian baca di sini ada tulisannya The Classic Manga by Shotaro Ishinomori, yang mana Shotaro Ishinomori adalah pengarang dari si komik ini, teman-teman. Fine-nya teman-teman bisa lihat ya, ini tebel banget. Dan ini tuh dicetak oleh Seven Seas ya. Baru pertama kali nih gua beli komik dari Seven Seas. Dan di bagian belakangnya ada sinopsis singkat tentang komik ini. Ini ada si Ichigo naik Cyclone-nya, teman-teman. Dan komik ini diperuntukkan untuk umur 10 tahun ke atas dengan harga 32,99 US dollar. Ini tebalnya kayak gini, kayak kamus gitu ya. Bacanya cukup lama juga sih ya, karena ini gua beli sebenarnya udah lama ya, dari pas bulan puasa kalau nggak salah gua belinya. Jadi udah lumayan lama sih. Bulan puasa kapan ya? April ya. Sekarang kita lihat dari halaman awal ya. Nah, seperti ini. Dia seperti yang gua bilang tadi ya, hardcover. Nah, halaman awalnya kita dapat kertas art paper, kertas warna gitu. Keren tuh, ada konten di sini. Nah, ini buat teman-teman yang pengen baca ulang lagi, ini cukup membantu sih. Misalnya pengen yang mana gitu, kelihatan di sini halamannya. Karena ini tuh kan ada kayak arc-arcnya, ada part-partnya ya. Dan di sini juga kepake gitu daftar isinya, karena seluruh halamannya tuh ada daftar isi, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen nyari halaman yang mana itu enak. Cuma salah satu yang gua kurang suka adalah teman-teman bisa lihat ya untuk di bagian lemnya tuh. Karena ini tebel banget dan bacanya juga nggak mungkin kayak gini tuh, nggak mungkin kayak gini kan. Pasti harus kayak gini karena dia juga hardcover ya, jadi emang harus agak direnggangin gitu bacanya. Dan untuk kertas art paper warnanya cukup banyak di bagian sini tuh. Satu tuh wih, banyak banget sih tuh. Lumayan cukup banyak ya. Gue jujur aja belum pernah nonton film live actionnya ya, Tokusatsu Kamen Rider Ichigo. Jadi gue belum pernah sama sekali. Yang pernah gue nonton tuh Black ya, mulai dari Black. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu yang kayak Kamen Rider Ichigo, Nigo, yang belakang-belakang yang era Showa itu gue belum pernah nonton, teman-teman ya. Jadi gue nggak bisa menyimpulkan ini tuh apakah sebenarnya sama seperti di live actionnya atau gimana ya. Buat teman-teman yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Tapi ada satu poin yang gua tertarik di sini adalah biasanya kan Kamen Rider itu berubah ya. Kalau gua nonton di film-film yang kayak movie Kamen Rider yang lain kan biasanya juga muncul kan sih kayak Kamen Rider Ichigo dan era-era Showa yang lain kan. Mereka tuh kan kalau berubah langsung berubah gitu kan. Tapi yang ini tuh dia enggak, teman-teman. Jadi kostum itu dia kayak dipakein. Jadi kayak helm Kamen Rider-nya itu ya dipasang kayak gitu, teman-teman. Jadi dipakai. Jadi helmnya itu kayak helm beneran, jadi dibawa-bawa kayak gitu. Itu konsepnya unik sih. Apakah memang di film live actionnya juga kayak gitu ya? Gua kurang tahu juga ya. Buat teman-teman yang tahu, tulis di kolom komentar. Setiap dia mau berubah tuh dia harus
ngambil dulu kostumnya teman-teman. Nah itu yang menarik, dan di sini juga si Kamen Ridernya sesuai dengan namanya ya, Kamen Rider, jadi kayak pengendara bertopeng. Jadi kegunaan dari si motornya itu juga sangat penting di sini. Jadi ada beberapa bagian kayak hampir kalah kayak gitu, dia pasti nyari motornya teman-teman. Jadi dia pasti menggunakan motornya. Jadi di sini motornya itu benar-benar penting. Jadi kayak senjata kayak gitu. Jadi dia tuh harus menggunakan motornya kayak gitu teman-teman. Dan gambarnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini tuh karena komik jadul, tahun berapa sih ya komik ini? Nggak ada lagi ya di sini ditulis tahun berapa komik ini tuh dikeluarin. Tapi kayaknya tahunnya udah lama sih ya. Kayaknya tahun 90-an atau 80-an kayak gitulah kayaknya sih ya. Karena gambar-gambarnya ini masih kental, ciri khas komik-komik manga jadul-jadul tahun 80-an 90-an ya. Kalau seandainya teman-teman pernah baca komik-komiknya karya Osamu Tezuka, kayak komiknya si siapa yang kayak Drifting Classroom, ya intinya kayak komik-komik jadul kayak gitu, dia pasti kayak gini, masih kayak gini gambar komiknya. Jadi ini tuh emang benar-benar jadul banget, dan gue suka sih, entah kenapa gue akhir-akhir ini suka banget sama komik-komik yang style-stylenya jadul kayak gini teman-teman. Jadi menurut gue lebih menarik aja gambarnya karena lebih artistik gitu. Ini menurut gue salah satu poin yang gue suka ya. Cuma ya meskipun gue suka sama art style yang klasik-klasik itu, cuma dari segi penceritaan itu gue kurang suka ya. Karena memang mungkin waktu zaman itu pengembangan cerita dan pengembangan karakter tuh masih, plot ceritanya juga masih ini ya, masih dalam tahap perkembangan kayak gitu kan, masih belum ya, masih kayak gitu-gitu doang gitu. Jadi kalau ada miss sedikit di komik-komik itu yang tiba-tiba nggak konsisten atau gimana, ya saya bisa maklumi karena beberapa komik-komik yang jadul yang gua baca juga masih seperti itu teman-teman. Nah ini dia si ininya, gambarnya buat kalian yang penasaran. Dan ini tuh ini ya, jadi ceritanya tuh kayak ya sama seperti kalian nonton live action. Jadi misalnya pertama apa, terus yang kedua dia ngelawan monster beda lagi, yang cerita ketiga dia lawan monster lain lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi sama kayak nonton di filmnya sih ya. Nah untuk inti ceritanya tuh sebenarnya di sini nggak ada yang terlalu detail-detail atau ribet-ribet amat. Jadi intinya si Ichigo ini dia itu terpilih ya, dijadiin kayak semacam cyborg di sini. Cyborgnya itu yang dinamakan Kamen Rider itulah teman-teman ya, yang awalnya pengen dijadiin alat untuk menguasai dunia, tapi malah akhirnya diselamatin dan menjadi orang yang pengen mengalahkan organisasi yang namanya Shocker. Jadi Shocker ini adalah organisasi rahasia, organisasi jahat lah di sini. Jadi seperti itu. Intinya tuh dia pengen nyari Shocker itu dan pengen menumpasnya sampai ke akar-akarnya. Kayak gitulah intinya ya. Nah, cuma ada salah satu yang cukup mengganggu sebenarnya ya. Ada satu hal yang sebenarnya cukup mengganggu di cerita ini, yaitu kalau di bagian awal ini ceritanya tuh bisa dikatakan cukup serius banget malah ya. Jadi kayak nggak ada lawakan, bercanda apa segala macam. Gambarnya pun walaupun dia seperti ini, tapi ini tuh menurut gua gambarnya serius ya, karena memang stylenya seperti ini. Tapi di bagian belakang mulai dari si ganti sama si Ichimonji. Si Ichimonji ini juga di sini awalnya juga serius sih, tapi gua nggak tahu kenapa tiba-tiba stylenya tuh berubah jadi kayak komik lawak-lawak zaman dulu. Nih teman-teman bisa lihat nah ini mulai berubah jadi kayak style ala-ala kayak Doraemon gitu. Dan dia tuh kayak apa sih, gambarnya tuh kayak dibikin lucu-lucuan kayak gini tuh. Jadi di awalnya tuh dibikin serius, tiba-tiba dijadiin kayak gitu teman-teman. Kayak vibes-nya tuh kayak kok berubah total kayak gitu. Dan itu cukup banyak teman-teman ya. Jadi si Ichimonji-nya tuh dibikin agak ngelawak kayak gitu. Tapi gambarnya juga dibikin ngelawak teman-teman. Jadi gua kurang suka aja sih di bagian belakang-belakangnya itu teman-teman. Nah, untuk di bagian belakangnya juga ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ada Kamen Rider Illustration Collection. Jadi ini tuh kayak bagian tambahan, fitur tambahan. Dan yang uniknya lagi adalah ada ini. Jadi ini tuh Kamen Rider Fun Kindergarten Edition. Gue gak tahu maksudnya apa, tapi intinya kalau gue baca ya, si Fun Kindergarten Edition ini tuh cerita yang ini. Jadi diringkas, jadi setebal ini tuh diringkas, dan ceritanya itu dipendekin banget dengan gambar yang dibikin dengan yang anak-anak banget ya, kayak gini, ramah anak-anak. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, anak-anak banget sih itu. Dibuat untuk agar anak-anak lebih suka sama Kamen Rider kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ada beberapa fitur-fitur tambahan di komik ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini gue dapatin di mana? Ini gue dapat di Sinar Starbook di Tokopedia ya. Waktu itu gue war gitu ya. Waktu itu juga gue sempet
dapat diskon juga dari Tokopedia karena waktu itu tuh Idul Fitri atau puasa itu ada voucher apa gitu, pokoknya intinya voucher Ramadan atau apa. Jadi ini gua dapetin cukup murah ya. Kalau sekarang mungkin harganya pas gua cek udah naik teman-teman ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari bisa langsung dicari Tokopedia atau nanti gua juga sertakan link pembelian di deskripsi. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Kamen Rider 50 tahun Anniversary Edition. Apakah ini layak buat dikoleksi untuk penggemar Kamen Rider atau Tokusatsu? Tulis di kolom komentar juga. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.